Pecinta basket sejati pasti pernah deh mendengar nama Shaquille O'Neal. Atlet berkebangsaan Amerika yang punya tinggi badan lebih dari 2 meter ini memang dikenal sebagai salah seorang pemain yang memiliki torehan prestasi luar biasa di bidang bola basket. Selain berkarir sebagai atlet, O'Neal juga memilih berinvestasi sebagai sumber penghasilan keduanya. Membahas catatan sejarah investasi dalam hidup O'Neal, ada satu cerita menarik nih. Dalam salah satu wawancaranya di tahun 2019 silam, O'Neal pernah mengatakan bahwa kedai kopi Starbucks pernah membuatnya merasa sangat menyesal. Nah loh, kenapa ya? Jadi ceritanya nih, Howard Schultz, CEO dari Starbucks, pernah mengajak O'Neal bertemu untuk membahas perluasan penjualan Starbucks di wilayah yang penduduknya kebanyakan adalah keturunan Afrika Amerika. Menawarkan kerjasama pada pemain bintang itu, Schultz malah ditertawakan oleh O'Neal. Sebagai seorang Afrika Amerika, O'Neal belum pernah melihat orang tuanya meminum kopi. Bukan hanya keluarganya, tumbuh besar di lingkungan berkulit hitam, dia juga nggak pernah melihat orang-orang di sekitarnya menghabiskan waktu di kedai kopi. Menurutnya, menjadikan komunitas Afrika Amerika sebagai target market investasi kedai kopi akan jadi keputusan yang merugikan. Tapi ternyata prediksi O'Neal salah besar. Cerita lain terjadi pada Magic Johnson, seorang atlet basket yang juga keturunan Afrika Amerika ini, membuktikan bahwa kopi juga ternyata bisa dinikmati oleh komunitas kulit hitam. Ia berinisiatif dengan mengajak Howard Schultz bertemu untuk melakukan presentasi. Isi presentasi tersebut adalah keinginannya untuk bersama-sama menggarap wilayah-wilayah yang banyak ditempati keturunan Afrika Amerika sebagai market baru untuk Starbucks. Awalnya, Schultz nggak merasa tertarik dengan tawaran yang dibuat Johnson. Ia langsung menolaknya. Johnson yang nggak ingin menyerah begitu saja, lalu mengundang Schultz ke bioskop miliknya. Saat itu, bioskop milik legenda basket NBA itu sedang penuh, karena tengah memutar film Waiting to Exhale yang dibintangi oleh Whitney Houston. Uniknya, baru beberapa menit film diputar, Schultz mengajak Johnson untuk mengobrol. Schultz bercerita bahwa ia belum pernah mengalami pengalaman menonton film seperti ini. Dan inilah cikal bakal persetujuan Schultz bekerja sama dengan Johnson. Setelah kontrak kerjasama dibuat, pertumbuhan Starbucks di wilayah keturunan Afrika Amerika semakin melesat. Seratusan cabang akhirnya berhasil dibangun oleh Schultz dan Johnson. O'Neal memang sempat menertawakan Schultz karena ia tahu bahwa kopi bukanlah bagian dari kehidupan komunitas kulit hitam. Yang O'Neal nggak ketahui adalah yang dijual Starbucks bukan cuma secangkir kopi. Lebih dari itu, Starbucks adalah sebuah jaringan kedai kopi yang menawarkan pengalaman berbeda saat menikmati kopi. Berawal di tahun 1973, Zev Siegel, Jerry Baldwin, dan Gordon Bowker memutuskan untuk berbisnis di bidang kopi. Dengan dimentori oleh Alfred Pitt yang saat itu sudah lebih dulu berbisnis dan merupakan pemilik kedai kopi yang bernama Pitt's Coffee. Kabarnya, nama Starbucks terlahir dari diskusi bersama setelah ketiga pendiri Starbucks berkonsultasi pada seorang ahli periklanan. Sesuai saran dari sang konsultan, mereka bertiga mencari satu nama yang berawalan huruf depan ST, karena katanya dua huruf tersebut bisa membuat nama kedai kopi mereka terdengar lebih powerful. Setelah membuka-buka peta kuno, mereka menemukan sebuah kota bernama Starbo. Dari Starbo, akhirnya Gordon Bowker teringat dengan satu karakter pada buku klasik yang bernama Starbucks. Penambahan huruf S di belakang nama Starbucks dilakukan agar nama kedai kopi tersebut menjadi lebih enak diucapkan. Membicarakan pengalaman menikmati kopi di Starbucks sudah dimulai dari tahun-tahun pertama kedai kopi berdiri. Meski saat itu Starbucks belum terpikirkan untuk menjual kopi dalam bentuk minuman. Dan customer-customer yang datang ke Starbucks semuanya bertujuan untuk membeli biji kopi. Namun, saat itu Starbucks sudah tampil beda dengan memberikan pengalaman menikmati biji kopi yang berkualitas. Melawan arus kebiasaan masyarakat pada saat itu yang sangat terbiasa dengan kopi instan dan kopi dalam kaleng. Barulah kemudian, setelah seorang ahli marketing, Howard Schultz, masuk ke Starbucks, kedai kopi asal Amerika itu memulai langkah awalnya dengan menjual latte. Langkah Schultz sangat berhasil, pertumbuhan Starbucks melesat.
Sampai-sampai Schultz yang bekerja sama dengan beberapa investor mampu membeli Starbucks dari 3 pendiri awalnya. Kemampuan Schultz memang menjadi satu faktor penting dalam perkembangan Starbucks. Karena beberapa kali Starbucks mengalami krisis, Schultz selalu mencari cara bagaimana agar customer kembali datang ke kedai kopi yang identik dengan logo hijau itu. Kopi yang digiling fresh di tempat, aroma kopi yang tercium memenuhi kedai kopi, serta nggak menggunakan lagi mesin espresso express, menjadi senjata Schultz dalam menawarkan romantisme pengalaman menikmati kopi yang hanya bisa dirasakan di Starbucks. Wajar rasanya ya jika O'Neill merasa menyesal, karena Starbucks ini telah menjadi satu raksasa dalam jaringan bisnis kedai kopi.